Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1 A8 yakninya koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Febria Eka Safitri, CGP Angkatan 7 Kota Padang. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum Anda belajar modul 1.1? Saya percaya anak hanya selembar kertas putih dan kita berkewajiban untuk menulisnya. Sentral proses belajar atau pendidikan terletak pada orang dewasa. Dan anak-anak dikondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi oleh gurunya. Saya percaya ruang kelas adalah tempat pembelajaran yang terbaik karena saya menganggap di ruang kelas siswa lebih mudah berkonsentrasi daripada belajar di luar kelas. Saya beranggapan guru sebagai sumber belajar satu-satunya di kelas. Guru harus serba tahu dan mentransfer ilmu tanpa melibatkan peserta didik dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Selanjutnya, saya merasa berhasil jika siswa mendapatkan nilai kognitif di atas KKM dan tidak terlalu mementingkan nilai afektif dan psikomotor. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah Anda belajar modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa cara pandang dan pola pikir saya tentang pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Anak adalah kertas penuh dengan coretan, samar atau buram sejak lahir. Saya sadar anak bukan selembar kertas putih, namun penuh dengan coretan, samar atau buram. Coretan-coretan ini adalah sifat anak yang baik maupun yang buruk yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, tugas kita adalah menuntunnya memperbaiki lakunya, bukan sifat dasarnya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya menebalkan coretan-coretan baik semakin menyamarkan coretan-coretan buruk. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dunia anak adalah dunia permainan, maka ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan melalui game dan pelajaran yang bervariasi. Dan belajar tidak harus di dalam kelas, karena lingkungan sekitar bisa merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya tidak lagi menuntut, tapi menuntun siswa. Siswa diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menciptakan suasana yang membebaskan siswa untuk berani mencoba, bertindak, bertanya, dan mengemukakan pendapat, sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan secara penuh pada pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan konsep belajar merdeka dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan
pencapaian profil pelajar Pancasila. Mengembangkan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan pada siswa mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual, di mana lingkungan budaya lokal sebagai sumber belajar sehingga peserta didik mampu menggali, mengembangkan, dan melestarikan budaya lokal. Selanjutnya, mendorong peserta didik memiliki keterampilan abad 21, communication, collaboration, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut bertujuan agar anak reflektif dengan kodrat zaman yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, penanaman budi pekerti. Penanaman tersebut dilakukan dengan budaya 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Membuat kesepakatan kelas di mana kesepakatan tersebut menggambarkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Saya akan bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun, sekolah, orang tua, lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti seorang anak. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.